Memanfaatkan penghapusan denda pajak kendaraan, ribuan warga menyerbu kantor Samsat. Di Bogor dan Bekasi, saking membludaknya, antrian terjadi sepanjang 3 km hingga menyebabkan kemacetan di jalan raya. Ribuan wajib pajak menyerbu kantor Samsat Kabupaten Bogor usai libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri. Bahkan antrian mengular 3 km hingga ke Jalan Raya Bogor tanpa ada polisi yang mengatur lalu lintas. Yang ingin membayar pajak kendaraan kecewa karena antrian berjam-jam, bahkan banyak warga yang datang sejak subuh. Kecewa lamanya antrian membuat lelah sejumlah warga memilih pulang. Gimana kantor sana antrian kita? Aduh, mending balik kanan lah daripada nggak beres ya, kita udah capek ngantri. Lagian juga macet dari mulai Pasar Cilwer sampai ke sini hampir 1 jam. Membludaknya antrian wajib pajak juga terjadi di kantor pelayanan Samsat Kota Bekasi. Antrian mengular 2 km lebih hingga ke jalan raya membuat petugas terpaksa menutup gerbang menuju gedung Samsat lantaran kondisi di dalam gedung sudah membludak oleh masyarakat. Padatnya antrian tak menyisakan ruang dalam gedung. Petugas membagikan minuman kepada warga dan susu kemasan pada anak yang antre lama. Sempat masuknya sulit nggak sih? Banget, sulit banget aksesnya. Karena apa, Bu? Mungkin karena macet juga ya. Karena antrian di situ kan dipotong banyak. Ada yang jalan ke sana, ada yang masuk ke sini, ada yang parkir di luar itu. Ya. Karena terlalu banyaknya ya. Ibu. Antrean warga pasca Gubernur Jawa Barat umumkan penghapusan denda pajak kendaraan. Dari Jawa Barat, tim kontributor iNews melaporkan. Sementara itu, pemutihan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi warga Banten akan mulai berlaku 10 April Kamis besok hingga 30 Juni. Pemutihan atau bebas denda dan tunggakan pajak berlaku untuk seluruh pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak tahun 2024 atau sebelumnya. Dengan demikian, pemilik kendaraan cukup membayar pajak tahun 2025. Untuk menghindari membludaknya masyarakat yang akan membayar pajak kendaraan bermotor, seluruh Samsat maupun gerai Samsat di wilayah Provinsi Banten telah diberikan pengarahan. Pembebasan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Banten ini akan dimulai besok 10 April hingga 30 Juni mendatang. 2.481. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan relaksasi pajak kendaraan bermotor, yaitu penghapusan denda dan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat Banten. Sebenarnya kita bukan menargetkan kepada pendapatan, jadi kita lebih kepada sebenarnya cleansing data, ya, kemudian membantu masyarakat. Karena masyarakat tuh sebenarnya nggak bayar pajak juga khawatir ditilang, ya, khawatir. Gubernur Jakarta Pramono Anung memecat Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono imbas gangguan layanan yang sempat dialami sejak 29 Maret 2025 lalu. Pramono juga melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri karena menduga adanya jajaran Bank DKI yang terlibat dalam persoalan ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas atas masalah gangguan layanan transaksi perbankan Bank DKI yang tengah dikeluhkan nasabah selama libur Lebaran 2025. Pramono memutuskan untuk memecat Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono dari jabatannya. Selain itu, Pramono juga melaporkan masalah ini ke Barreskrim Polri. Ia meminta permasalahan ini diusut tuntas dan diproses secara hukum. Pramono menduga kuat adanya keterlibatan orang dalam pada insiden yang mengakibatkan terganggunya layanan perbankan sejak akhir Maret lalu, sehingga ia meminta agar lembaga independen agar melakukan audit dan monitoring segala bentuk transaksi yang terjadi dalam Bank DKI. Karena kejadiannya sudah 3 kali, maka saya memutuskan. Yang pertama, semuanya dilaporkan kepada Barreskrim. Yang kedua, diambil tindakan kepada Direktur IT karena sudah berulang kali. Ini yang ketiga kali dibebas tugaskan dan jabatan itu dirangkap oleh Direktur Umum dan mulai berlaku kemarin. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dengan perbaikan-perbaikan ini dan kami sudah meminta kepada lembaga independen yang internasional, nanti biar disebutkan oleh Direksi Bank DKI untuk melakukan audit, tracing, monitoring kemana saja. Dan untuk itu nanti
tentunya selain Bank DKI, Barreskrim pasti akan segera mengetahui ini. Karena yang namanya apapun tentang jejak digital, uang lari kemana aja dalam sistem sekarang pasti kelihatan. Tindakan tegas ini diambil Pramono lantaran kejadian ini sudah terjadi berulang kali. Meski demikian, Pramono menjamin dana nasabah tetap aman. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Novandu Kusuma, iNews melaporkan.